Perkenalkan, nama saya Vinda Wayu Pandini, nomor induk mahasiswa 2920201336 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas topik 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Galuh Ambarsasi, MA. 1. Pemahaman saya mengenai sejarah bahasa Indonesia bersumber dari Badan Bahasa Kemdikbud.go.id. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda dan berikrar. Pertama, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini disebut dan dikenal dengan Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dalam Sumpah Pemuda menyatakan tekad para pemuda mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Dan pada tahun 1928 itu juga bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bab 15 pasal 36. Yang kedua, mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Karena kita warga bangsa Indonesia. Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa persatuan, maka dari itu kita sebagai warga wajib menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa sendiri artinya bahasa komunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia ini memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan warga daerah lain. Misalnya saya dari Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa, dan saya mempunyai teman dari Jawa Barat. Teman saya dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Ketika teman saya berbicara dengan saya tidak akan bisa memahami apa yang dikatakan oleh teman saya. Begitu pula sebaliknya, jika saya berkata menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Jawa, teman saya dari Jawa Barat tersebut juga tidak akan memahami. Maka dari itu, kita membutuhkan satu bahasa persatuan untuk memudahkan dalam berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita wajib berbahasa Indonesia, wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan warga daerah. Untuk berbahasa Indonesia ataupun menggunakan bahasa Indonesia tidak sulit ketika kita mau belajar dan memahami bahasa Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, apakah ada kesulitan saya ketika menggunakan bahasa Indonesia? Menurut saya tidak ada kesulitan ketika kita mau belajar dan berusaha memahami bahasa Indonesia dengan menerapkan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan warga dari daerah lain. Misalnya teman saya tadi dari Jawa Barat. Jadi ketika saya berbicara dengan teman dari Jawa Barat tersebut, saya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan ketika saya menggunakan bahasa daerah, akan saya gunakan ketika saya berbicara sesama orang dari Jawa Tengah. Jadi perlunya bahasa Indonesia itu sangat kuat. Yang keempat adalah tentang apa yang terjadi jika kita tidak mempunyai bahasa Indonesia, yaitu kita sulit dalam berkomunikasi dengan warga daerah lain. Maka dari itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Sekian, terima kasih.